Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai kuliah matematika fisika bagian atau subbab kalkulus variasi. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam membahas kalkulus variasi, kita akan memulai dengan hal-hal elementer ya. Jadi misalkan konsep batas atas suatu himpunan, batas bawah suatu himpunan, kemudian batas atas paling kecil dari suatu himpunan, batas bawah paling besar dari suatu himpunan, kemudian anggota maksimal dari suatu himpunan, dan ataupun anggota minimal dari suatu himpunan. Jadi anggota minimal atau anggota minimum ya dari suatu himpunan. Nah, kita mulai saja ya. Jadi pembahasan kita. Jadi di dalam bagian ini ya, nanti kita akan menggunakan notasi ini ya sebagai himpunan yang beranggotakan semua bilangan real ya. Jadi ini himpunan ya, kita sepakati ya sebagai himpunan yang beranggotakan semua ya, semua ya, jadi tanpa kecuali ya, semua bilangan real. Ya, tanpa kecuali. Himpunan ini biasanya juga nanti sering juga di dalam literatur atau dalam banyak pembahasan ditulis sebagai interval ini. Jadi minus infinite sampai dengan infinite gitu. Ya. Good. Nah, yang akan kita bahas adalah subhimpunan atau himpunan bagian milik R itu. Ya, jadi biasanya orang bicara misalnya interval ya sebagai subhimpunan atau himpunan bagian dari R itu. Himpunan bagian dari R itu atau subhimpunan bagian dari R itu mungkin akan kita tulis ya sebagai I. Jadi misalkan I adalah subhimpunan di R. Artinya bahwa I itu adalah himpunan yang beranggotakan bilangan-bilangan real. Ya, tidak harus meliputi seluruh bilangan real ya, tapi hanya sebagian bilangan real saja. Ya, saya sebut sebagai I itu. Oke, gitu ya. Nah, kita mulai dari hal yang pertama, yakni batas atas. Ya, batas atas. Batas atas bagi ini pakai ini ya. Batas atas bagi suatu subhimpunan ya I ya yang ada di R gitu. Ya. Oke, kita mulai saja dari definisi ya. Definisi ya. Suatu bilangan real ya, bilangan ya X ya atau B anggota R ya. Oke, suatu bilangan B anggota R. Jadi suatu bilangan real. Jadi kalau kita tulis B anggota R artinya bahwa kita bisa mengatakan B itu bilangan real ya. Jadi suatu bilangan real ya disebut suatu ya batas atas ya, batas atas ya bagi subhimpunan ya, subhimpunan I ya dalam R ya apabila syarat ini berlaku ya, apabila X itu kurang dari B ya untuk setiap X anggota I gitu ya. Oke, jadi bilangan real B itu ya disebut sebagai suatu batas atas bagi subhimpunan atau himpunan bagian I ini ya. Itu apabila setiap kita mengambil X ya anggota I, maka X itu selalu kurang dari atau sama dengan B itu. Oke. Jadi ini berlaku untuk setiap X anggota I. Semua anggota
I itu kurang dari atau sama dengan B. Nah, saya menggunakan kata suatu di sini, ya, itu karena memang untuk menjadi suatu batas atas itu tidak batas atas bagi suatu himpunan I itu tidak tunggal, itu bisa lebih dari satu, gitu, ya. Oke, mungkin ada baiknya kita lihat sebuah contoh, ya, biar lebih jelas, ya. Jadi misalkan kita ambil ini contoh pertama, ya. Misalnya kita ambil interval A, B, atau mungkin biar lebih konkret, ya. Misalnya interval 2,6 misalnya. Ya, interval 2,6, ya. Ini dalam R gitu. Ya. Oke, jadi kalau digambarkan itu mungkin di sini, ya, pakai ini aja biar lebih enak, ya. Jadi kalau digambarkan biasanya kita menggunakan garis real gitu, ya. Misalnya ini 0 gitu, kira-kira 2 dari sini, ya, 2 dari sini, ini 6-nya di sini misalnya. Oke, 6-nya misalnya di sini, ya. Ini 2, ya, ini 6. Oke. Jadi interval terbuka, artinya bahwa bilangan 2 dan bilangan 6 tidak termasuk di dalam interval itu, ya. Yang ada ini tadi, ini, ya, ini. Jadi ini adalah interval itu. Oke. Nah, di dalam hal ini kalau saya misalnya mengambil bilangan 7 di sini, ya, bilangan 7 misalnya, ya, 7. Jadi mungkin agak ke sini, ya, bilangan 7. Ya. Nah, bilangan 7 itu adalah batas atas bagi interval 2,6 itu, ya. Mengingat bahwa setiap anggota interval itu, ya, itu selalu kurang dari 7 itu. Ya, jadi dalam ini saya sebutkan bilangan, ya, bilangan 7 merupakan batas atas, ya, bagi interval 2,6 itu. Oke, lihat, ya. Jadi bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan 6 atau 6 itu sendiri, ya, itu merupakan batas atas bagi interval 2,6 itu. Jadi lebih dari 1. Dan batas atas bagi suatu himpunan tidak harus merupakan anggota himpunan itu, ya. Contohnya tadi 7 atau mungkin 8 di sini, ya, atau 7,5 dan sebagainya. Jadi bilangan-bilangan yang ada di sebelah 6 dan bilangan yang ada di sebelah kanan 6 itu merupakan batas atas bagi interval ini tadi 2,6 dan bukan merupakan anggota interval 2,6 itu. Oke, itu, ya, itu yang pertama gitu, ya. Kemudian contoh yang kedua, ya, saya sebutkan di sini, ya. Contoh yang kedua, saya mengambil misalnya interval 2,6. Bedanya adalah bahwa sekarang bilangan 6 termasuk, ya, di dalam interval itu, ya, interval setengah terbuka gitu, ya. Nah, kalau digambarkan nanti seperti ini, ya. Jadi, ya, ini juga merupakan subset atau subhimpunan di R gitu, ya. Oke, ini saya gambarkan di sini, ya. Jadi kalau ini 0, ya, ini 2 gitu, kemudian ini 6 gitu, ya. Ya, jadi 6. Nah, ini interval itu. Nah, dalam hal ini sekali lagi sama situasinya, ya, bahwa bilangan 6 ataupun bilangan yang di sebelah kanan 6 itu merupakan batas atas bagi interval 2,6 itu, gitu. Ya, 2,6 itu. Jadi tetapi dalam hal ini bilangan 6 salah satu batas atas interval itu merupakan anggota interval itu, merupakan anggota himpunan yang kita bicarakan itu, ya. Jadi dalam kasus ini maka batas atas 6 itu merupakan batas atas yang juga merupakan anggota dari himpunan yang kita bicarakan, ya. Oke. Nah, ada baiknya juga mungkin kita ambil contoh yang ketiga, ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Gabungan dari misalnya 2,6, interval 2,6 dengan interval misalnya 7,9 misalnya, ya. Oke. Ya, saya tulis
saya gambarkan di sini biar jelas. Ya, ini 0 gitu ya. Jadi saya ikuti apa yang di sana. Ini ini kurang ke sana ya, kurang ke kanan ya, biar proporsional dengan ada yang di sana ya. 2 ya, ini. Lalu 6 ada di sini. Ini 6 ya. Kemudian misalnya ini 7 di sini ya. Kemudian 9 ada di sini ya, ini 9. Mungkin tambah sedikit ya. Ini 7, ini 9. Ya, sebagai himpunan I itu adalah ini. Jadi gabungan antara interval 2,6 ya. Ini dan 7,9. Ya. Good. Bisa disebutkan sebagai contoh di sini adalah batas atas bagi gabungan interval ini atau subhimpunan atau himpunan ini ya. Itu tentu apa yang ada bilangan 9 itu dan apa yang ada di kanan bilangan 9 itu. 6,2 atau 6,5 misalnya itu bukan merupakan batas atas bagi himpunan ini. Kenapa? Karena ya bilangan anggota-anggota himpunan yang berada di antara 7 sampai dengan 9 itu tentu lebih besar, tidak kurang dari 6,5 itu. Jadi 6,5 bukan merupakan batas atas bagi himpunan ini. Yang menjadi batas atas bagi himpunan ini adalah bilangan-bilangan di bilangan 9 dan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan bilangan 9 itu. Oke, nah kemudian ada istilah batas atas paling kecil gitu ya. Jadi batas atas paling kecil atau orang menyebutnya sebagai supremum ya. Jadi ada istilah batas atas paling kecil ya, atau disebut supremum ya, bagi himpunan I ya. Itu mestinya adalah dalam artian ya jelas batas atas yang nilainya paling kecil gitu ya, batas atas yang nilainya paling kecil. Lihat ya, jadi bahwa batas atas bagi suatu himpunan I ya, yang merupakan subset atau subhimpunan di R itu tidak hanya satu, lebih dari satu. Nah, yang dimaksud dengan batas atas paling kecil atau supremumnya adalah batas atas di antara sekian banyak batas atas itu ini adalah yang paling kecil gitu. Ya, oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi yang dimaksud dengan batas atas paling kecil atau supremum ini. Sebagai contoh misalnya ya, di dalam contoh yang pertama ini ya 6 ke kanan itu semuanya adalah batas atas bagi interval 2,6. Dan 6 adalah bilangan yang merupakan batas atas yang paling kecil. Jadi 6 itu adalah supremum bagi ini ya, himpunan 2 sampai 6 itu, interval 2 sampai 6 itu. Nah, kebetulan di situ batas atas paling kecil bukan merupakan anggota dari himpunan yang dibicarakan. Nah, untuk kasus yang kedua ya, sekali lagi bahwa 6 masih merupakan batas atas paling kecil ya. Nah, kebetulan di sini batas atas paling kecil bagi interval 2,6 itu ya, itu merupakan anggota dari interval 2,6 itu, yakni 6 bilangan 6 itu. Kemudian di contoh yang ketiga, batas atas paling kecil bagi himpunan itu adalah 9. Ya, jadi supremum bagi himpunan itu adalah 9, dan kebetulan 9 bukan merupakan anggota dari himpunan yang kita bicarakan itu. Oke, ya, itu batas atas paling kecil gitu. Nah, berikutnya yang hendak kita bicarakan adalah batas bawah gitu ya. Jadi saya bicarakan di sini ya, batas bawah. Bagi himpunan I subset R gitu ya, subset R. Ya, apa itu ya maksudnya batas bawah bagi subset R? Nah, kita definisikan di sini ya. Definisi. Ya, suatu ya himpunan, suatu bilangan ya, bilangan katakanlah A ada di I ya. A anggota R ya, suatu bilangan real ya. Suatu bilangan real A ya disebut
suatu batas bawah, suatu batas bawah bagi I subsedi R apabila ini berlaku apabila A itu kurang dari atau sama dengan X untuk setiap setiap X anggota I itu Oke, saya rasa itu Good. Mungkin kita bisa mengambil contoh yang pertama tadi untuk menjelaskan itu. Kita ambil contoh jadi yang pertama batas bawah, suatu batas bawah, atau kita sebutkan jadi mungkin di sini untuk kasus yang pertama kita bicara interval tadi 2 sebagai I sebagai I itu adalah ini interval 2,6 gitu. Nah, dalam hal ini contoh batas bawah itu adalah misalnya 1 gitu misalnya. 1 adalah batas bawah bagi interval A, B. 2 juga merupakan batas bawah bagi interval 2,6 itu. Banyak sekali. Jadi bilangan-bilangan yang 2 ataupun kurang dari 2 itu semua merupakan batas bawah bagi interval 2,6 itu. Jadi setiap saya tulis misalnya A anggota R dengan A kurang dari atau sama dengan 2 merupakan batas bawah batas bawah bagi interval 2,6 itu. Jelas Oke, kemudian yang kedua, contoh yang kedua I itu adalah interval 2,6. Tapi yang sebelah kanan itu tertutup, artinya bahwa bilangan 6 itu termasuk di dalam anggota interval itu. Sama dalam ini, maka idem yang ada di situ. Jadi setiap bilangan real A dengan A itu kurang dari 2 atau sama dengan 2 merupakan batas bawah bagi interval 2,6. Demikian juga yang di sini demikian juga yang ketiga itu. Ini jadi contoh yang ketiga ini. Jadi setiap bilangan real A yang kurang dari atau sama dengan 2 merupakan batas bawah bagi himpunan itu. Nah, lihat di situ bahwa batas bawah bagi suatu himpunan I subsedi R itu tidak tunggal lebih dari 1. Maka kemudian ada istilah batas bawah paling besar jadi artinya bahwa di antara bilangan-bilangan itu yang merupakan batas bawah bagi suatu interval I itu mana yang paling besar nilainya, itulah yang disebut sebagai batas bawah paling besar, yang kemudian disebut atau sering disebut juga sebagai infimum gitu Oke. Saya rasa tidak sulit memahami itu. Jadi batas bawah paling besar disebut juga saya tulis di sini infimum. Gitu. Jadi contoh 2 ini merupakan infimum 2 itu merupakan infimum bagi interval 2,6. Tapi lihat di situ bahwa 2 itu bukan merupakan anggota dari interval itu. Sebagai infimum infimum tidak harus merupakan anggota bagi himpunan yang bersangkutan gitu. Contoh yang kedua juga begitu 2 itu bukan merupakan infimum bagi 2 merupakan infimum bagi interval 2,6, tapi 2 bukan merupakan anggota 2,6 Oke, mungkin kalau
misalnya 2 itu ya termasuk atau bahwa interval tertutup misalnya ya di sebelah kiri juga tertutup, maka 2 itu selain infimum bagi interval 2,6 itu juga merupakan anggota dari 2,6 itu. Nah, sekarang kita coba bahas ini ya, anggota atau unsur ya. Jadi biasanya kalau di dalam pembahasan himpunan itu orang menyebut anggota atau unsur, sama saja ya, anggota atau unsur. Ya, unsur maksimum suatu saya sebut I ya, I subset di R gitu. Oke. Nah, definisi ya, definisi ya, suatu ya bilangan ya, suatu bilangan katakanlah X bar gitu ya, disebut anggota, disebut anggota atau unsur ya, unsur ya maksimum ya bagi ya himpunan I subset di R ya, apabila jika ya, apabila, hati-hati di sini ada kalimat implikasi ya, syaratnya itu berupa kalimat implikasi di sini ya, jika X bar itu kurang dari atau sama dengan X gitu ya, maka X itu sama dengan X bar gitu. Ya, suatu bilangan X bar ya, mungkin ini harus dituliskan sebagai anggota ya, anggota I ya, disebut ya unsur maksimum bagi himpunan I itu subset di R apabila ya, ini berlaku. Jadi implikasi ini berlaku. Jika X bar itu kurang dari atau sama dengan X, maka X itu ya, itu sama dengan X bar. Ya, atau mungkin ini kurang lengkap ya. Mungkin saya tambahkan dulu biar lengkap ya. Apa di sini? Biar lengkap ya. Ini harus satu lagi ya. Jika X itu anggota I ya, dan X itu ya, X bar itu kurang dari atau sama dengan X gitu ya, maka atau makanya di sini aja ya, maka ya X itu harus sama dengan X bar. Oke. Ya, ini kan kalau dalam bahasa yang sederhana bahwa tidak ada X anggota I yang lebih besar dari X bar itu ya. Tapi kata lebih besar itu kan kita coba hindari, kita akan selalu menggunakan meskipun orang paham maksudnya itu ya, tapi kita akan tetap menggunakan kurang dari atau sama dengan X itu ya, sebagai pengurutan ya, atau ordering yang legal gitu ya. Oke, jadi ini. Oke, jadi itu kira-kira ya definisi dari unsur maksimum ya, ini. Nah, pengurutan semacam ini ya di dalam bilangan real ya, itu sifatnya linear total gitu, sehingga kemudian kalau kita bicara I subset di R, maka unsur maksimal ini hanya kalau dimiliki oleh I itu, maka itu sifatnya tunggal gitu. Hati-hati di sini bahwa tidak setiap I itu memiliki unsur maksimal ini atau unsur maksimum ini ya, anggota maksimum atau maksimal ini tidak harus memiliki gitu ya. Oke.
contohnya ya. Jadi sebagai contoh tadi ya, sebagai contoh yang pertama tadi kita bicara interval 2,6 gitu ya, 2,6. Oke, nah sekarang kita lihat ya, apakah kita bisa menemukan X bar ya, anggota interval 2,6 itu ya, sedemikian sehingga ya ini ya, jika ya X bar itu jika untuk ya, jika X anggota I dan X bar itu kurang dari X ya, maka X sama dengan X bar itu. Bisa nggak ditemukan semacam itu gitu ya? Oke, ya saya rasa tidak ada ya. Jadi di di dalam himpunan ini tidak ada X bar ya, anggota interval itu atau anggota himpunan itu, sedemikian sehingga ya untuk setiap X anggota I dan X bar itu kurang dari I, maka X itu sama dengan X bar. Ya, 6 misalnya. Ya memang ya di situ 6 bukan merupakan anggota itu ya, bukan merupakan anggota interval 2,6 itu. Jadi ini sebagai contoh ya, bahwa ini tidak memiliki anggota atau unsur ya, anggota maksimum atau maksimal ya, maksimum atau maksimal ya, terserah pakai yang mana. Oke. Ya, jadi itu contohnya ya. Jadi 2,6 itu tidak memiliki anggota maksimum gitu. Nah, mudah saya rasa memahami ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil ya, jadi sebagai contoh misalnya X bar itu misalnya ya, atau X tilde ya, misalnya ya, misalkan X tilde itu anggota interval 2,6 itu misalnya. Oke ya. Nah, maka kemudian saya bisa mengambil ya, ambil X ya, aksen misalnya itu anggota interval X tilde atau interval tertutup ya, interval tertutup X tilde, 6 gitu. Ya, jadi kalau ingin lihat situasinya seperti ini ya, kalau saya gambarkan di sini. Ya, atau nanti saya gambarkan nanti ya. Jadi misalkan X tilde itu anggota interval 2,6, lalu ambil X aksen ya, anggota X tilde itu. Oke, nah dalam hal ini ya, lihat di sini ya, terlihat ya, dalam hal ini bahwa X aksen atau X tilde itu kurang dari X aksen gitu, kurang dari atau sama dengan X aksen ya. Oke, jadi kurang dari atau sama dengan, karena X aksen itu anggota ini X tilde, 6 itu. Nah, dari sini tidak bisa disimpulkan ya, X aksen tidak harus sama dengan X tilde gitu. Ya, gitu. Jadi kita tidak bisa menemukan X tilde di dalam interval 2,6 itu ya, sehingga memenuhi syarat ya, seperti yang ada di dalam definisi itu. Ya, sebagai contoh di sini kita ambil X aksen ya, anggota X tilde, 6. Nah, di situ tentu saja X tilde itu kurang dari X aksen gitu. Dan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa X aksen itu tidak harus sama dengan X tilde. Memang betul, bisa saja X aksen sama dengan X tilde untuk kasus. Tapi ada yang lain, X aksen yang lain yang tidak sama dengan X tilde itu, tetapi lebih besar daripada X tilde itu. Oke, jadi itu contoh itu bahwa 2,6 itu tidak memiliki anggota maksimum gitu.
Ya. Oke, contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Ya, jadi kita ambil interval 2,6 gitu. Ya. Ini memiliki anggota maksimum gitu atau maksimal ya, yakni 6 itu. Ya, yakni 6. Kenapa? Ya, saya rasa tidak sulit ya. Jadi dalam hal ini apa namanya, X bar itu sama dengan 6 ya. Oke, nah sekarang coba kita bisa mengambil tadi sembarang X ya, jadi sembarang X ya, anggota I dan X itu kurang dari atau sama dengan X bar itu kurang dari atau sama dengan X. Berarti kita harus mengambil kesimpulan bahwa apa namanya, ya 6 itu sendiri ya, X bar ya, itu sebagai apa namanya, anggota maksimal gitu. Oke, jadi dalam hal ini maka ya ada dua contoh ya. Contoh ini yang pertama bahwa suatu himpunan I sebagai subhimpunan di R itu tidak memiliki anggota maksimum. Sementara yang kedua, contoh yang kedua sebagai subhimpunan di R itu memiliki anggota maksimum gitu. Ya, artinya bahwa yang penting disyarat adalah bahwa tidak setiap himpunan itu memiliki anggota maksimal. Good. Nah, berikutnya apa namanya, anggota minimal atau anggota minimum gitu dari suatu apa. Oh ya, saya lupa tadi untuk menggambarkan ini tadi ya. Tapi sudah terlanjur saya mengambil ini. Ya udah nggak apa ya, nanti mungkin untuk yang minimum aja yang kita coba bicarakan ya. Oke, ini harus dibalik dulu. Oke, anggota ya, jadi judulnya adalah anggota atau unsur apa namanya, minimum ya, minimum ya, I ya, bagi I subset R gitu. Ya, jadi ini ada tambahan yang punya bagi himpunan I ya. Oke, ya definisinya kita ikuti apa yang ada di atas itu ya, definisi. Nah, suatu bilangan ya, suatu bilangan ya, X bar ya, anggota I. Oh, saya nggak pakai X barnya di bawah ya, ya underline ya, X underline anggota I disebut unsur ya, unsur minimum ya bagi I ya. Oke, apabila bagi I, apabila ini ya, jika ya X itu anggota I dan ya X underline itu kurang dari atau sama dengan X ya, maka apa namanya, X ya itu sama dengan sebentar. Oh, kebalik ya, kebalik ini ya, ini kebalik. Tidak seperti itu ya. Ini X itu kurang dari atau sama dengan X underline ya. Maka X itu sama dengan X underline. Sekali lagi ya, suatu bilangan X underline ya, anggota I disebut suatu unsur minimum bagi himpunan I itu apabila ya, ini berlaku jika X itu anggota I dan X itu kurang dari atau sama dengan X underline ya,
maka X itu sama dengan X underline. Oke, contoh di sini ya, kita bicarakan contoh. Ya, kembali ke contoh pertama. Ya, jadi interval 2,6 ya, subset di R. Ya, itu tidak memiliki anggota minimum ya. Tidak memiliki ya anggota minimum. Ya, alasannya sama dengan itu ya, alasannya sama. Jadi misalkan ya X ya tilde-nya di bawah ya, itu apa namanya, anggota interval 2,6 itu ya, misalnya ya, ambil apa namanya, X aksen apa namanya, anggota ini interval 2, X tilde ya, di bawah itu ya, itu ini tertutup di sini ya. Oke, nah dalam hal ini ya, apa namanya, tentu saja X aksen itu kurang dari atau sama dengan X tilde yang di bawah gitu. Nah, tetapi bukan berarti bahwa apa namanya, X aksen itu sama dengan X tilde yang di bawah. Artinya bahwa X aksen itu bisa saja kurang dari X tilde itu, tapi tidak sama dengan X tilde under tilde itu ya. Jadi kalau tadi saya berjanji akan saya menggambarkan ini tadi ya. Oke, jadi misalnya ini apa namanya, 2, ini 6 ya, 6 di sini misalnya. Kemudian kita ambil ini misalnya X tilde gitu, under tilde gitu ya. Oke, ya jadi kita mengambil ini misalnya X aksen itu. Jadi di situ bahwa X aksen itu kurang dari X tilde under tilde. Tetapi bukan berarti bahwa X aksen itu sama dengan X tilde. Kalau kita menggeser X tilde itu ke kiri, sekecil apapun, ya mendekati 2, tetap saja kita bisa menemukan X aksen. Sedemikian rupa sehingga X aksen itu kurang dari X under tilde, dan X aksen itu bukan tidak sama dengan X under tilde itu. Sama seperti di situasinya di sini tadi, ya. Jadi kita bisa saja mengambil apa namanya, X tilde itu ya mendekati 6 gitu. Mendekati 6 gitu. Ya. Tidak akan sama dengan 6 ya, tidak akan sama dengan 6, tapi mendekati 6 ya. Sedekat apapun X tilde itu ke 6 itu, kita selalu bisa menemukan X aksen sedemikian rupa sehingga X tilde itu kurang dari X aksen, tetapi X aksen tidak sama dengan X tilde. Itu artinya bahwa interval 2,6 itu tidak memiliki anggota maksimum. Demikian juga tadi bahwa 2,6 itu tidak memiliki anggota minimum. Ya, berbeda halnya contoh yang kedua misalnya, ya, contoh yang kedua, misalnya kita ambil apa namanya 2,6 misalnya interval 2,6 dengan apa yang tertutup di bawah ya. Maka di situ apa namanya himpunan ini memiliki anggota minimum gitu. Ya, kita bisa buktikan bahwa itu memiliki anggota minimum ya, karena kita ambil 2 itu ya, maka setiap apa namanya anggota interval itu kurang dari 2 ya. Jika kita ambil X tadi, X tilde ya, X tilde anggota interval itu dan kurang dari 2, maka X tilde itu sama dengan 2 itu sendiri. Jadi 2 itu merupakan anggota minimum bagi apa namanya interval setengah terbuka semacam ini.
Oke, saya rasa jelas ya. Jadi apa yang maksud dengan anggota maksimum dan anggota minimum. Yang patut dicatat adalah bahwa tidak setiap himpunan itu memiliki anggota maksimum dan anggota minimum. Oke, kita hapus dulu ya. Ya, kalkulus variasi tidak lepas ya, tidak jauh sebenarnya dari konsep nilai minimum dan nilai maksimum dari suatu fungsi. Nah, kita kenal di kuliah kalkulus dasar ya. Di sana kita dikenalkan dengan bagaimana menghitung nilai ekstrim, kemudian nilai maksimum atau kemudian nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, sekarang kita coba sedikit bicarakan tentang nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi, sedikit mendasar ya. Oke, jadi temanya adalah sekarang nilai maksimum dan nilai minimum ya, minimum suatu fungsi. Ya, nanti kita juga bicara tentang titik maksimum ya, titik maksimum ya, dan titik minimum ya. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan dalam ini kita bicarakan kalau di kalkulus dasar itu tentu yang dibicarakan adalah fungsi ya dengan domain ada di R gitu ya, dengan nilai fungsi itu ada di R gitu ya. Kita kenal domain atau daerah asal ya. Jadi akan kita tulis seperti ini ya, daerah asal ya bagi F ya, akan ditulis ya, hendak ditulis ya sebagai F pakai D ya, pakai D nih ya, di F itu ya. Di F adalah domain bagi F, yakni subset di R ya, yang di mana ya F itu memiliki nilai gitu ya, di mana F itu memiliki nilai atau F itu terdefinisikan itu disebut sebagai domain bagi F. Ada juga istilah daerah hasil, daerah hasil gitu ya, atau orang menyebutnya sebagai range ya, range ya bagi F itu ya. Itu kita tulis ya, hendak ditulis ya sebagai ini ya, saya pakai R gini ya, RF itu ya. Nah, RF itu biasanya dipahami ini himpunan yang beranggotakan semua nilai bagi F itu pada semua anggota domain. Jadi Fx ya subset di R, anggota R ya, sedemikian sehingga untuk setiap X ya itu anggota domain dari F itu ya. Oke. Saya rasa jelas ya bagi kita apa yang maksud dengan range. Definisi ini kan sudah dibicarakan dulu di kalkulus 1 ya, maupun mungkin di SMA juga sudah dibicarakan tentang konsep domain dan konsep range suatu fungsi atau pemetaan gitu. Nah, mudah dipahami oleh karena itu bahwa range ya bagi suatu fungsi itu merupakan subset di R. Karena kita bicara fungsi yang bernilai real gitu ya. Jadi nilainya itu bilangan real. Jadi fx itu bilangan real untuk setiap x. Ya, kalau ini bisa ditulis fx x itu dibawa ke fx gitu. Fx itu dikatakan nilai bagi f di titik x gitu ya. Jadi ini anggota bilangan real. Ya, anggota himpunan semua bilangan real ya. Jadi fx. Maka dikatakan sebagai ini fungsi bernilai real gitu. Nah,
Sekarang kita bisa mendefinisikan apa yang maksud dengan nilai maksimum, nilai minimum, titik maksimum maupun titik minimum gitu. Ya, saya tulis di sini ya, definisi. Ya. Definisi. Ya. Oke. Jika X0 ya itu anggota domain bagi F sedemikian sehingga Z ya Z0 yang sama dengan F X0 ya merupakan ya nilai maksimum unsur atau anggota ya. Ingat ya, konsep tadi yang kita bicarakan, unsur atau anggota dari suatu maksimum dari suatu himpunan ya. Jadi Z0 Fx0 itu merupakan unsur maksimum ya bagi himpunan ini tadi, himpunan range ya, range F itu ya yang ada di R ya. Maka ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama katakanlah A gitu ya. Yang pertama, maka Z0 yang sama dengan Fx0 itu ya disebut nilai maksimum ya global ya bagi nilai maksimum global bagi fungsi F itu ya, fungsi F ya. Oke, yang kedua B ya, B ya X0 yang sedemikian sehingga ya Z0 itu sama dengan Fx0 ya, disebut titik maksimum ya bagi maksimum global ya, maksimum global ya bagi ini baginya harusnya di sini ya, bagi fungsi F itu ya. Jadi X0 yang sedemikian sehingga Z0 sama dengan Fx0 itu disebut titik maksimum global bagi fungsi F. Ya, sering juga titik maksimum itu disebut sebagai maximizer. Ini dalam bahasa Inggris ya, jadi mungkin pakai X ya, maximizer ya. Ya, jadi maximizer global bagi fungsi F. Cukup maximizer itu cukup ya. Jadi maximizer bagi fungsi F itu. Jadi titik pada domain ya sedemikian rupa sehingga nilai fungsi F di titik itu maximizer. Oke, hal yang patut dicatat di dalam hal ini ya seperti tadi, karena RF itu merupakan subset dari R, bisa jadi bahwa RF itu tidak memiliki anggota maksimum ya. Tentu nanti bergantung pada F-nya itu ya. Jadi bisa terjadi bahwa suatu fungsi itu tidak memiliki nilai maksimum. Dengan demikian tidak memiliki maximizer semacam itu, atau tidak memiliki titik maksimum, bisa terjadi ya. Tergantung pada RF itu, kita bisa cek nanti ya.
Oke, itu apa namanya tentang nilai maksimum dan titik maksimum bagi suatu fungsi. Nah, sekarang selanjutnya nilai minimum ya. Saya tuliskan di sini definisi. Ya. Jika X0 anggota domain F ya, itu sedemikian ya, sehingga ini ya, Z0 sama dengan Fx0 itu merupakan unsur atau anggota minimum ya, bagi himpunan himpunan range ya F ya, range F ya, subset di R ya. Oke, maka juga ada dua hal ya. Jadi yang pertama Z0 yang sama dengan Fx0 ya, itu disebut nilai minimum ya, disebut nilai minimum ya, dalam kurung global ya, global, atau cukup sebenarnya nilai minimum gitu aja, global bagi fungsi F, bagi fungsi F itu. Oke, kemudian yang kedua ya, seperti yang di sana ya, B X0 yang sedemikian rupa sehingga yang Z0 itu sama dengan Fx0 ya, disebut apa namanya titik minimum global ya, bagi fungsi F ya. Nah, titik minimum itu disebut juga minimizer ya. Oke, jadi titik minimum juga disebut sebagai disebut juga minimizer itu. Nah, sekali lagi bahwa tentu seperti yang untuk maximizer atau nilai maksimum itu, tidak setiap fungsi itu memiliki nilai minimum atau memiliki titik minimum atau yang disebut sebagai minimizer ya. Oke, sebab tentu saja RF sebagai subset dari R ya, bisa saja tidak memiliki unsur minimum gitu ya, bergantung pada fungsi F itu ya. Oke, nanti ada istilahnya terbatas di atas suatu fungsi ya, terbatas di atas dan terbatas di bawah. Jadi suatu fungsi dikatakan terbatas di atas ya, itu apabila kita bisa menemukan suatu batas atas ya bagi RF itu ya. Suatu fungsi dikatakan terbatas di atas apabila kita mendapatkan atau menemukan suatu batas atas bagi RF. Nah, suatu fungsi dikatakan terbatas di bawah itu apabila kita bisa menemukan batas bawah bagi RF itu. Ya, tentu saja fungsi tidak terbatas di atas itu artinya bahwa kita tidak bisa menemukan atau tidak ada batas atas bagi RF. Sebaliknya, suatu fungsi tidak terbatas di bawah itu apabila kita tidak menemukan batas bawah bagi RF itu. Nah, hubungannya menarik adalah bahwa
jika suatu fungsi itu memiliki nilai minimum, ya, maka fungsi itu terbatas di bawah. Dan jika fungsi itu memiliki nilai maksimum, maka fungsi itu terbatas di atas. Tetapi konversinya tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi meskipun suatu fungsi itu terbatas di bawah, belum tentu fungsi itu memiliki nilai minimum. Dan sebaliknya, jika suatu fungsi itu terbatas di atas, juga belum tentu memiliki nilai maksimum gitu. Nah, di dalam kalkulus, ya, barangkali Anda sudah sering atau sudah terbiasa, ya, mencari nilai minimum, nilai maksimum, atau mungkin yang lebih penting sebenarnya yang pertama adalah titik maksimum, titik minimum, dan juga dikenal titik belok gitu, ya, titik belok gitu. Jadi orang menyebutnya seperti titik ekstrim gitu, ya, titik ekstrim dari suatu fungsi. Ya, di dalam kalkulus dasar mudah sekali kita mendapatkan atau prosedur itu jelas sekali. Jadi yang pertama adalah, atau saya jelaskan aja di di papan tulis, ya. Ya, papan tulis. Oke. Ya, jadi kalkulus variasi sebenarnya juga terkait dengan masalah nilai minimum atau titik minimum, ya, yang dibahas ini, ya, atau nanti juga mungkin nilai maksimum atau titik maksimum dari suatu fungsi yang fungsinya agak berbeda dari apa yang kita bicarakan di sini, ya. Oke, kita kembali dulu ke mengingat kembali apa yang dibicarakan di kalkulus dasar, ya. Jadi ada prosedur yang sangat jelas gitu di sana, bagaimana menentukan nilai maksimum, nilai minimum, kemudian titik maksimum, titik minimum bagi suatu fungsi gitu. Jadi yang pertama, ya, jadi misalkan f itu suatu fungsi dari R menuju ke R misalnya. Oke. Nah, prosedur pertama adalah, ya, jadi yang pertama adalah hitung turunan, ya, turunan pertama, ya, turunan pertama, ya, fungsi itu, ya. Oke, jadi dari f itu kita hitung df, misalnya fx katakanlah gitu, ya. Kita hitung df per dx gitu. Oke, nah kemudian yang kedua, ya, selesaikan persamaan berikut ini, ya. Jadi df x0 atau df per dx dihitung pada x0 dan ini sama dengan 0 gitu. Dari sini akan akan ada x0 gitu. X0, ya, sedemikian rupa yang mengakibatkan df per dx itu sama dengan 0 gitu. Ya, tidak harus tunggal, ya. Di x0 tidak harus tunggal, bisa lebih dari 1 gitu. Kalau ada. Nah, dari sini kan nampak, ya. Jika x0 itu ada, maka dikatakan bahwa fx itu mungkin memiliki nilai minimum, nilai maksimum, atau hanya titik belok. Jadi meskipun x0 itu ditemukan, belum tentu fungsi f itu memiliki nilai minimum atau nilai maksimum atau titik minimum atau titik maksimum. Bisa jadi x0 itu hanya merupakan titik belok gitu. Nah, kalau dari sini tidak ditemukan x0 apapun, ya, satu pun x0 tidak ditemukan, maka bisa disimpulkan bahwa f itu tidak memiliki tiga hal tadi, tidak memiliki titik maksimum, tidak memiliki titik minimum, maupun tidak memiliki titik belok. Nah, oke, berikutnya yang ketiga, ya, jika x0 ada, ya, jika x0 ada, ya, ini x0 yang menjadikan persamaan ini berlaku, ya, maka dicek, ya, dihitung atau turunan kedua dihitung, ya, turunan kedua bagi f, ya, yakni
ya, yakni d kuadrat f per dx dihitung. Ya, kemudian dicek ya, ini ya, jika ya d ini kuadrat ya, d kuadrat f turunan kedua ya, jadi turunan pertama ini kemudian diturunkan lagi gitu ya, d kuadrat f per dx ya, dimasukkan x0 ya, itu kurang dari kurang dari 0 ya, kurang dari 0 ya, maka x0 itu titik maksimum gitu. Oke. Nah, jika ya d kuadrat f per dx kuadrat untuk x0 itu sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 ya, maka x0 itu titik minimum. Ya, jadi seperti itu ya, prosedur yang jelas bagaimana kita menentukan titik minimum ya, titik maksimum bagi suatu fungsi ya, real. Jadi yang menarik di sini adalah bahwa fungsi R ini ya, fungsi f itu ya, domainnya jelas ya. Jadi domainnya adalah subset di R, himpunan bagian R ya, anggotanya bilangan-bilangan real ya. Secara topologis kita bisa mengenal watak dari bilangan real itu, sehingga kemudian kita bisa merumuskan prosedur yang jelas semacam ini ya. Jadi yang pertama harus kita hitung turunan pertamanya gitu. Oke, nah kalau turunan pertamanya itu ada ya, kemudian kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini ya, kita mencari x0 yang menjadikan turunan pertama dari fungsi itu sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini kita dapatkan x0 ini ya, kita dapatkan x0 itu kalau ada ya, maka kemudian kita bisa menentukan x0 itu titik maksimum atau titik minimum berdasarkan apa yang ada di sini, turunan keduanya itu. Jadi turunan keduanya dihitung lalu pada titik x0 itu. Nah, kalau turunan kedua di titik x0 itu kurang dari 0, maka x0 merupakan nilai titik maksimum ya. Dan tentu saja dari sini fx0 itu adalah nilai maksimum bagi fungsi f. Nah, kalau misalnya ini berlaku bahwa turunan kedua bagi f ya, di titik x0 itu lebih besar dari 0, maka x0 itu merupakan titik minimum. Dan dari sini maka fx0 itu adalah nilai minimum ya bagi fungsi f itu. Nah, persoalannya di dalam kalkulus variasi nanti kita lihat bahwa kita sebenarnya juga berhadapan dengan suatu fungsi gitu ya. Hanya saja himpunan R ini diganti dengan himpunan yang wataknya tidak sederhana gitu. Jadi wataknya tidak sederhana ya. Jadi mungkin juga kita tidak begitu kenal kenal kita dengan himpunan semua bilangan real itu. Ya, nanti kita lihat ya. Saya ambil contoh. Saya akan bicarakan dulu contoh masalah yang nanti hendak diselesaikan dengan kalkulus variasi itu. Oke, saya bicarakan di sini ya. Yang pertama saya akan bicara kurva paling pendek gitu ya. Kurva paling pendek. Jadi mungkin ya contoh kasus yang terkait dengan kalkulus variasi. Dan akan saya tunjukkan bahwa sebagai fungsi, kita juga membicarakan tentang fungsi gitu ya, tapi fungsi itu memiliki domain atau variabel dari fungsi itu bukan bilangan real, tapi fungsi yang lain ya, ataupun mungkin objek yang lain ya, yang bukan merupakan bilangan real gitu ya. Contoh yang pertama ya, jadi kurva ya, kurva atau garis lurus ya, garis lurus pada suatu permukaan bola ya. Jadi saya tulis kurva atau garis lurus ya. Oke, kurva terpendek aja mungkin ya, mungkin nanti akan lebih mudah ya. Kurva paling pendek, kurva paling pendek gitu.
ya, pada permukaan bola gitu ya. Jadi ini terlalu pada permukaan bola. Ya. Oke, good. Saya gambar dari sana, nanti uraiannya di sini ya. Kita gambar dulu di sini. Ya. Ya. Semoga kelihatan ini ya, gambarnya ini. Kelihatan nggak ya? Oke, semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak? Ya, good, kelihatan ya. Oke, nah jadi ini permukaan bola. Ya, permukaan bola. Orang sering menyebutnya sebagai S kuadrat gitu. Ya, permukaan bola dalam ruang 3 dimensi. Ya, ini suatu titik-titik di dalam ruang 3 dimensi, sedemikian sehingga jaraknya dari titik pusat, ya, yang disebut sebagai titik pusat itu sama gitu. Ya. Oke, misalkan di permukaan bola itu saya punya titik A gitu. Ya, kemudian juga ada titik B di sini. Oke. Ya, sehingga kemudian saya bisa menggambar suatu kurva. Seperti suatu kurva. Ya, oke. Misalnya itu ya, atau mungkin kurva yang lain ya, kurva yang lain. Jadi banyak sekali kurva yang bisa saya gambar ya dari A menuju B. Oke, nah kurva itu sebenarnya adalah pemetaan dari suatu interval, ya ada parameternya kurva itu, ya dari parameternya misalnya suatu interval terbuka ya di R gitu, ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa, ya. Nah, jadi yang jelas kurva itu ya ada di permukaan bola itu. Jadi banyak sekali kurva yang bisa ditemukan, bisa digambar. Nah, kita coba ingin mencari kurva yang panjangnya itu paling pendek gitu. Ya, itu yang akan kita bicarakan. Nah, sekarang kita bicarakan dulu panjang kurva ya. Jadi misalnya kita bicara kurva ini kita sebut sebagai kurva C gitu ya, kurva C. Ya, jadi lalu kita pilih ini DS. DS itu adalah segmen dari kurva itu. Ya, cukup pendek ya. DS itu adalah segmen dari kurva itu. Nah, kalau Anda buka buku geometri ya, jadi segmen S itu ya, S ya, segmen pada kurva itu, panjang kurva itu ya, itu akan mestinya sama dengan ya, kalau dikuadratkan ya, itu akan sama dengan R kuadrat dikalikan dengan D theta. Jadi orang bisa menggambarkan titik di permukaan bola itu dengan koordinat theta dan v ya. Jadi di suatu titik ya, di suatu titik di situ itu bisa digambarkan dengan theta, v. Ya. V adalah sudut azimut, theta adalah sudut kolintang, kolatitude gitu. Ya, jadi seperti di dalam koordinat kulit bola itu ya. Jadi spherical koordinat kita kenal R, theta dan v gitu ya. Coba kembali lihat ya sistem koordinat polar, maka Anda kenal itu ya. Titik-titik pada permukaan bola itu bisa diberi koordinat theta, v gitu. R-nya kemana? R-nya menjadi permukaan jari-jarinya itu konstan gitu. Ya, jari-jari konstan. Ya, jadi itu kira-kira, sehingga kemudian kita cukup menandai, melabeli setiap titik pada permukaan bola itu dengan dua koordinat ini theta, v. Ya. Nah, nanti kita lihat bahwa ya segmen DS itu akan sama dengan ini. Jadi dikuadratkan ya, itu sama dengan R kuadrat. R kuadrat adalah jari-jari permukaan bola itu ya, ditambah dengan R kuadrat dikalikan dengan sinus theta kuadrat theta dikalikan dengan dv kuadrat. Jadi ini adalah kuadrat dari segmen DS itu. Maka dengan demikian ya DS itu bisa dituliskan sebagai R kuadrat ya, lalu d theta
kuadrat ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat theta dV kuadrat pangkat setengah gitu. Nah, R-nya bisa keluar tentu saja. Jadi ini sama dengan R, tuh, ya, dikalikan dengan ini, ya, d theta. Misalnya d theta-nya saya keluarkan juga, ya. Kalau d theta-nya dikeluarkan, maka ini 1 ditambah dengan sin kuadrat theta, gitu ya. Lalu di sini ada dV per d theta, ya. Jadi ini dikuadratkan. Ya, oke. Jadi karena d theta-nya harus keluar, ini d theta gitu. Ya, jadi kita dapatkan ds seperti itu. Jadi panjang apa namanya? Oh ya, ini apa namanya? Mestinya dalam kurung lagi pangkat setengah, ya, dikalikan d theta gitu. Ya. Jadi kita apa namanya? Segmen ds ini, yaitu nilainya sekian itu. Nah, tentu saja kita bisa saja memotong-motong, ya, kurva itu atas elemen segmen-segmen itu. Jadi kalau begitu maka panjang kurva itu adalah jumlahan dari ds itu semua gitu, ya. Sehingga kemudian kalau kita tulis di sini, ya, maka S, ya, S panjang kurva yang berawal dari A berakhir di B, ya, di titik A dan berakhir di titik B. Ya, kurva ya saya tulis C itu, ya, misalnya itu kurva C itu. Jadi panjang kurva C yang berawal dari A berakhir di B itu tidak lain adalah integral itu. Jadi integral R gitu, ya, katakanlah R-nya saya keluarkan karena R itu konstanta dari permukaan bola itu, ya. Lalu saya integralkan, ya, dari theta A menuju ke theta B. Ya, yang diintegralkan apa itu, ya. Jadi akar 1 ditambah dengan sinus kuadrat theta dikalikan dengan dV per d theta dikuadratkan, ya, lalu dikalikan dengan d theta. Jadi integralnya adalah theta itu. Ya, lihat di sini, ya. Jadi kita dapatkan panjang kurva C yang berawal dari A, berakhir di B, itu tidak lain adalah integral semacam ini. Oh ya, ini S2 nih, S2 ya, tanpa embel apa-apa, itu maksudnya adalah permukaan bola berjari satu satuan berpusat di 0,0. Kalau berjari dari R, maka ini harus saya kasih R ini. Ya, jadi permukaan bola berjari dari R gitu. Saya tulis seperti ini. Nah, kita lihat di sini, yang menarik adalah bahwa sekarang kita lihat bahwa panjang kurva, ya, yang menghubungkan A dan B, yakni C itu nilainya sekian ini. Jadi kurva itu dalam kasus ini di permukaan bola itu bisa dibayangkan sebagai apa namanya V, ya, sebagai fungsi dari theta. V sebagai fungsi dari theta itu. Jadi artinya kita harus menemukan, ya, V untuk bisa menghitung integral ini, kita harus menemukan apa namanya V sebagai fungsi theta yang nilai sepanjang kurva itu, ya, V sebagai fungsi dari theta itu. Ya, jadi dalam hal ini kalau misalnya kita harus mencari kurva dengan panjang paling pendek, ya, itu artinya bahwa kita harus mencari kurva C itu, yakni V sebagai fungsi dari theta sedemikian rupa sehingga ini hasil integral ini itu minimum gitu misalnya. Oke, nah kalau itu kemudian kita apa namanya formalkan misalnya, ya, maka kemudian kita bisa melihat, oh, sudah habis. Jadi nampaknya harus dihapus ini, ya. Ya, jadi kita bisa menuliskan kita punya suatu fungsi, ya, sebut saja sementara fungsi gitu, ya, S gitu. Kita baca fungsi panjang gitu, ya. Nah, fungsi panjang itu merupakan fungsi yang memiliki domain atau memiliki apa namanya daerah khas asal, itu himpunan yang beranggotakan semua kurva, ya, kontinu yang menghubungkan titik A dan titik B gitu, ya. Jadi itu akan saya sebut sebagai C AB gitu. Jadi lihat, ya, bahwa saya mempunyai
himpunan yang beranggotakan semua kurva yang kontinu, ya, yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, ini menuju ke R gitu, ke R. Himpunan yang beranggotakan semua bilangan real. Ya, sedemikian rupa sehingga setiap kurva C, ya, anggota CAB, berarti kalau C itu anggota CAB, ya, C-nya ini C besar ya, C besar AB, maka C itu tidak lain adalah suatu kurva yang menghubungkan titik A dan titik B, dan kurva itu kontinu gitu. Maka ini akan dipasangkan, ini saya SAB gitu ya, SAB, ya, di bawah atau dikaitkan atau dijodohkan dengan suatu bilangan namanya SABC gitu. Dengan SABC diberikan oleh ini tadi, ya, dengan SABC, ya, jadi sekali lagi SAB untuk suatu kurva C, ya, itu dihitung sebagai R dikalikan integral theta A sampai dengan theta B, ya, akar, ya, 1 ditambah dengan sinus kuadrat theta dV per d theta, ini dikuadratkan tuh, ya, dikalikan dengan d theta. Nah, jadi bandingkan dengan fungsi f tadi, kita punya fungsi f dari R menuju R, lalu kita diminta untuk mencari nilai f minimum atau titik minimum bagi fungsi f, atau nilai maksimum atau titik maksimum bagi fungsi f. Situasinya hampir serupa dengan itu, ya. Jadi dalam hal ini misalnya kita diminta untuk mencari apa namanya titik minimum. Jadi satu kurva yang, ya, jadi C sedemikian rupa sehingga nilai SABC itu minimum gitu. Oke, gitu. Hanya persoalannya sekarang kita memiliki suatu himpunan, ya, sebagai domain bagi fungsi SAB itu, dan domain ini merupakan himpunan yang beranggotakan semua kurva kontinu tadi. Nah, tentu saja ini memiliki watak yang berbeda dari himpunan semua bilangan real. Ini persoalan yang kita hadapi, ya. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi panjang kurva minimum, ya. Bagaimana kita mencari, ya, C sedemikian rupa sehingga SAB itu minimum gitu. Artinya bahwa kita mencari minimizer bagi apa namanya SAB itu, ya. Jadi minimizer bagi SAB. Bagaimana? Oke, begitu, ya. Good. Nah, berikutnya, ya, kita bicara apa namanya waktu paling singkat, ya. Jadi ini sesuatu yang kedua, ya, waktu, ya, trajektori, ya, lintasan, ya, waktu paling singkat, tidak, saya tulis saja waktu paling singkat, ya, paling singkat, ya, bagi suatu partikel ya, bagi suatu partikel, ya, dalam medan gravitasi. Di permukaan bumi. Ya, situasinya begini, ya. Situasinya begini. Saya mempunyai suatu titik, ya, di atas permukaan, di atas permukaan bumi begitu, ya. Ambil titik A misalnya, ya, titik itu. Oke. Nah, tentu kalau sebagai titik A, maka titik itu kalau saya menggunakan sistem koordinat, ya. Ini yang saya pilih sebagai sistem koordinat. Ya, permukaan bumi saya pilih ini sumbu Z ini berada di permukaan bumi, sumbu X ini ada di permukaan bumi, sumbu Z tegak lurus pada permukaan bumi gitu. Ini tepat di permukaan bumi. Oke, jadi ini tentu saja XA, ZA gitu ya, atau satu sininya ini XA, ZA. Itu koordinat bagi titik ini.
Nah, dalam hal ini kita pilih misalnya ZA itu sama dengan H gitu. Jadi sekian ini ketinggian sekian ini ya sampai di sini itu senilai H gitu, ketinggiannya H ya. Kemudian ada titik di sini di ya, untuk jadi ini XB ya, XB-nya ya, koma ZB. Nah, dalam hal ini ZB itu sama dengan 0 misalnya begitu. Nah, kita harus memilih suatu lintasan ya, suatu lintasan misalnya ini ya, sedemikian rupa sehingga waktu yang dibutuhkan ya itu paling singkat itu. Jadi bagaimana partikel itu bergerak ya, memilih lintasan dari titik A menuju titik B ya, yang memiliki waktu yang membutuhkan waktu paling singkat gitu. Cukup jelas ya, saya rasa. Nah, kalau di sini misalnya adalah titik apa namanya X, Z begitu misalnya, maka kita bisa menggunakan hukum kelestarian energi mekanik ya. Jadi apa namanya energi kinetik di sini. Jadi misalnya mulai bergerak dari keadaan diam gitu ya. Maka energi kinetik di titik A itu sama dengan 0. Ya, jadi 0 ditambah dengan energi potensialnya. Tentu energi potensialnya adalah M, masa partikel itu, G, percepatan gravitasi di permukaan bumi, ya sebesar G kecil, lalu dikalikan H. H adalah ketinggian partikel ketika di titik A itu, ya. Itu harus sama dengan misalnya di titik ini, ya, maka itu akan sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi di titik ini misalnya partikel itu memiliki kecepatan senilai v gitu, ya. Oke, jadi setengah mv kuadrat ditambah dengan ketinggiannya, energi potensial pada ketinggian itu, yakni m g dikalikan dengan z. Dari ketinggian sekian ini kan z gitu, ya. Oke, ya kita dapatkan persamaan itu, ya. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa apa namanya m-nya bisa dicoret ya, jadi m-nya bisa dicoret sehingga kita dapatkan bahwa v itu sama dengan apa namanya G ya, jadi ini dikurangi ini ya, apa H dikurangi dengan Z gitu, kalikan 2 ya, 2G ya, H dikurangi Z itu V kuadrat gitu ya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa V itu sama dengan akar ya dari 2G dikalikan dengan apa namanya H dikurangi dengan Z. Oke. Nah, ingat bahwa apa namanya V ya itu kan sama dengan V kuadrat itu sama dengan ini ya, dx per dt kuadrat ditambah dengan dz per dt kuadrat begitu. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Ya, V ya itu oleh karena itu sama dengan akar dari itu ya, jadi dx per dt kuadrat ditambah dengan dz per dt dikuadratkan. Nah, ini tentu bisa ditulis sebagai dt-nya saya keluarkan ya, dt-nya saya keluarkan. Jadi apa namanya didapatkan begini ya, didapatkan bahwa apa ini akan sama dengan akar ya dari dx dikuadratkan ditambah dz dikuadratkan dibagi dengan dt gitu. Jadi kalau dt saya keluarkan jadi dt ya. Oke, bisa tulis seperti itu. Tetapi tentu saja kita bisa masih menulis lebih singkat lagi bahwa itu akan sama dengan ini ya, dx itu saya keluarkan juga. Jadi ini akan sama dengan 1 ditambah dengan apa namanya dz per dx dikuadratkan gitu. Ya, jadi dibagi dengan dt. Nah, tentu saja dt bisa dibawa ke kiri. Ini akan sama dengan apa namanya akar ya, 1 ditambah dengan dz per dx dikuadratkan
dibagi dengan V. Ya, kita punya V yang di sana itu ya, kita punya V yang situ. Sehingga kemudian dari sini kita dapatkan bahwa ya, jadi dt ini ya, kalau saya tulis di sini akan sama dengan akar ya 1 plus dz per dx dikuadratkan dibagi dengan V. V-nya sama dengan itu ya, 2G ya, dikalikan dengan H minus Y gitu. Oke, semuanya ya ini mestinya dikalikan dengan dx di sini, maaf ya, dikalikan dengan dx di situ, dikalikan dengan dx gitu. Nah, itu adalah dt. Jadi waktu yang dibutuhkan misalnya untuk bergeser sejauh ds itu ya, sejauh ds itu ya, dibutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk bergeser sejauh ds itu. Nah, kalau begitu waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari A sampai dengan B melalui lintasan itu tadi ya, Y sebagai fungsi X ya, jadi lintasan di sini didefinisikan Z sebagai fungsi dari X ya. Maka kita dapatkan bahwa T, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari A sampai dengan B oleh partikel, kalau partikel itu bergerak sepanjang kurva C itu, dalam hal ini kurva C itu diwakili oleh Z sebagai fungsi X itu, ya, itu akan sama dengan integral ini. Saya akan ke bawah ya. Jadi T, A, B, C itu akan sama dengan integral ya, dari XA menuju ke XB ya, yang diintegralkan ini ya, akar dari 1 ditambah dengan dz per dx dikuadratkan lalu dibagi semuanya dengan ini ya, 2G ya, dikalikan dengan H minus Z ya, semuanya kemudian dikalikan dengan dx gitu. Oke, nah kemudian misalnya, jadi ini nilai waktu ini tadi, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari A sampai dengan B itu bergantung pada kurva yang dipilih, bergantung pada Z sebagai fungsi X itu. Ya, sehingga kemudian kita bisa, tentu di sini nanti banyak sekali kemungkinan kurva yang bisa dipilih itu. Ya, kurva kontinu ya, yang menghubungkan A dan titik A dan titik B itu. Banyak sekali pilihan di situ. Sehingga kemudian kita bisa menuntut misalnya kita harus memilih misalnya kurva C sedemikian rupa sehingga waktu T itu paling pendek gitu. Ya, tidak mungkin kita bicara paling panjang dalam hal ini ya, maka tentu saja kalau panjang mungkin orang bisa bergerak kemana-mana. Tapi yang kita tuntut di sini adalah waktu paling singkat ya yang dibutuhkan. Jadi bagaimana kurva yang menghasilkan kalau ditempuh ya sepanjang kurva itu ya, kalau dipilih sebagai lintasan bagi partikel itu menghasilkan waktu yang paling pendek gitu. Oke, jadi kita harus mencari C sedemikian rupa sehingga TAB itu minimum, padahal TAB sama dengan ini tadi gitu. Nah, situasinya juga mirip dengan apa yang kita bicarakan tadi yang di sana. Jadi kita mempunyai suatu fungsi namanya TAB ya, TAB. Nah, TAB itu merupakan fungsi yang domainnya itu adalah kurva-kurva ya, kurva-kurva yang menghubungkan titik A dan titik B gitu ya. Jadi ini saya tulis seperti tadi C ya, AB. Hanya saja sekarang kurva ini ada pada bidang ya, XZ tadi ya, ada pada bidang XZ. Kalau yang tadi kan pada permukaan bola gitu ya. Nah, ini menuju ke R. Ya, menuju ke R. Bahwa setiap kurva C ya menghubungi titik A dan B tadi ya, itu dibawa ke T A B C gitu. Oke, dengan T A B C diberikan oleh ini. Nah, kemudian kita diminta mencari kurva yang kalau partikel itu bergerak sepanjang kurva itu, maka waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari A menuju B itu paling kecil atau paling singkat gitu. Ya. Gitu ya. Jadi itu artinya bahwa kita mencari minimizer tadi. Sama situasinya ya, kita mencari minimizer bagi fungsi TAB itu. Oke. Di dalam bahasa yang lebih umum
SAB itu tidak disebut fungsi ya, tapi ataupun TAB itu tidak disebut sebagai fungsi, tapi disebut sebagai fungsional gitu. Ya, disebut sebagai fungsional. Jadi suatu fungsi yang bergantung pada fungsi lain gitu. Jadi C ini kan sebenarnya juga merupakan kurva ya. Kurva itu akan merupakan fungsi tadi ya. Contoh di sini Y sebagai fungsi dari X. Tadi apa namanya theta sebagai fungsi dari V gitu ya. Oke, lihat ya situasinya berbeda, apa namanya mencari titik minimum atau minimizer. Mirip dengan apa yang kita bicarakan dalam konteks kalkulus tadi. Hanya persoalannya sekarang bahwa himpunan semua kurva kontinu ini bukan sesuatu yang sederhana yang memiliki watak seperti R, enggak, lain sama sekali begitu. Itu yang menjadi persoalan di dalam hal ini. Oke, berikutnya saya akan bicara prinsip Fermat gitu ya. Jadi contoh yang ketiga itu prinsip Fermat. Ya, apakah masih ingat apa namanya hukum Snell? Ya kalau orang Indonesia menyebutnya Snellius ya. Jadi Snellius, ya, saya rasa ingat ya. Jadi mulai dari anak SMP ya sampai SMA kemudian sampai fisika dasar ya, itu orang bicara biasanya optika itu selalu diawali misalnya dengan apa namanya pembicaraan tentang hukum Snell atau hukum Snellius, yakni bagaimana cahaya itu dipantulkan dan bagaimana cahaya itu biaskan gitu. Lalu bicara tentang cermin, macam-macam cermin, kemudian bicara tentang lensa ya, macam-macam lensa dan sebagainya. Tapi sebenarnya hukum Snell ini bukan sesuatu yang mendasar gitu. Yang lebih mendasar adalah prinsip Fermat ini. Ya. Jadi prinsip Fermat menyatakan bahwa cahaya bergerak dari dalam suatu medium dari satu titik ke titik yang lain itu memilih lintasan yang membutuhkan waktu paling pendek, paling singkat gitu. Itu prinsip Fermat. Nah, kita akan coba tunjukkan apa namanya prinsip Fermat itu. Atau sedikit ya tambahan. Dulu ketika kita apa namanya misalnya bicara tentang pembiasan ya oleh bidang pembatas antar dua medium ya. Jadi misalnya ini N1, N2 ya, N2 ini N1. Ya, ini misalnya garis normal itu. Biasanya kemudian kita bicara kalau ada titik A, ini titik B di sini misalnya, garis normalnya nanti ya. Garis normalnya nanti. Kemudian cahaya ingin bergerak dari A menuju titik B itu. Ya, ada banyak kemungkinan, ya, ada banyak kemungkinan. Ya, misalnya garis lurus. Ya, dari A menuju B gitu misalnya. Ya, dari A menuju B. Nah, tapi ternyata bisa ditunjukkan bahwa kalau cahaya itu memilih garis lurus dari A menuju B, maka waktu yang dibutuhkan itu tidak paling singkat itu. Jadi waktu yang dibutuhkan paling singkat itu apabila ya misalnya N2 itu lebih besar daripada N1 ya. Jadi dalam ini misalnya N2 itu lebih besar dari N1. Jadi medium 2 lebih rapat daripada medium pertama. Maka cahaya itu akan bergerak ke sana dulu. Ya. Kemudian baru bergerak ke B. Ya, lintasan inilah yang mengikuti hukum Snell itu adalah lintasan yang membutuhkan waktu paling singkat itu. Bisa ditunjukkan dengan mudah saya rasa ya. Oke, jadi di fisika dasar saya rasa mungkin sudah dibicarakan di fisika dasar 2 ya. Jadi dibicarakan prinsip Fermat ya dalam pembicaraan optik ya. Bahwa hukum Snellius adalah implikasi dari hukum prinsip Fermat itu. Jadi cahaya untuk bergerak dari A menuju B tidak memilih garis lurus sebagai lintasannya, tetapi milih lintasan yang mengikuti hukum Snellius itu. Ya, jadi garis sinar datang, sinar bias, garis normal berada pada satu bidang datar, kemudian sudut datang, sudut bias itu mengikuti persamaan Snellius itu. Nah, itu implikasi dari prinsip Fermat itu. Nah, sekarang kita coba bicara prinsip Fermat lebih umum gitu, ya. Dan kita akan tunjukkan bahwa di sana pun juga muncul persoalan yang semacam ini tadi, ya. Oke, ini saya ya. Oke, ini butuh kapur baru.
Ya, jadi misalnya kita punya medium, ya, medium, ya, dan di dalam medium itu memiliki indeks bias n gitu. Dan medium itu tidak homogen, ya, tidak homogen, homogen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya indeks bias itu merupakan fungsi dari x, z, z gitu, ya. Indeks biasnya tidak merata gitu. Jadi indeks biasnya tergantung pada posisi di dalam medium itu, ya. Nah, ingat bahwa indeks bias itu rasio antara cepat rambat cahaya dalam ruang hampa, dalam vakum, ya, terhadap cepat rambat cahaya dalam medium. Nah, karena medium itu tidak homogen, ya, n-nya bergantung pada cepat rambat cahaya, bergantung pada posisi dalam medium itu, maka akibatnya nanti juga bahwa cepat rambat cahaya dalam medium itu merupakan fungsi dari posisi di dalam medium itu. Saya tulis sebagai x, z, dan z gitu, ya. Oke, jadi di sini Cm, cepat rambat cahaya dalam medium itu bergantung pada posisi. N juga bergantung pada posisi. Akibatnya kita dapatkan sekarang bahwa cepat rambat cahaya dalam medium sebagai fungsi x, z, dan z itu akan sama dengan cepat rambat cahaya dalam hampa dibagi dengan n, indeks bias yang juga bergantung pada posisi di dalam medium itu. Oke. Nah, tentu saja ya, misalkan kita bicara titik A ini, misalnya ini titik B begitu, ya. Lalu benda cahaya itu bergerak dari A menuju B melalui lintasan C itu, ya. Ini lintasan C, bukan C ya, misalnya saya tulis K, kurvanya K gitu ya, lintasannya K gitu. Oke, ya, maka misalnya segmen, ya, sejauh ds begitu, ya, maka waktu yang dibutuhkan untuk bergerak sepanjang ds itu, ya, tentu t itu agak dt tentu sama dengan ds dibagi dengan cm gitu ya, cepat rambat cahaya di dalam medium itu. Jadi A dan B itu dalam medium, ya, A B itu dalam medium gitu. Sehingga kemudian kita dapatkan bahwa dt, ya, dt itu akan sama dengan ds dibagi dengan cm. Sedang cm-nya sama dengan ini, jadi karena itu akan sama dengan ds, ya, dibagi dengan c, ya, c-nya dibagi dengan n sebagai fungsi x, z, dan z itu. Sedang c itu ketetapan. Ya, jadi misalnya ini akan sama dengan n sebagai fungsi x, z, dan z gitu ya. Oke, lalu ini, ya. Ini dikalikan dengan ds, lalu dibagi dengan c tadi, ya, dibagi dengan c, ya, dibagi dengan c gitu. Ya, kita dapatkan kapan ini. Mungkin lebih bagus kalau ini ds-nya saya tulis di sini, ya, ds gitu. Ya. Oke, nah kemudian ds sendiri, ya, ds sendiri kita tahu semua, ya, di dalam ruang berdimensi 3, maka ds itu mestinya sama dengan ini, ya, akar dari dx kuadrat ditambah dengan dz kuadrat, ya, kemudian ditambah dengan dz kuadrat gitu. Nah, ini tentu masih bisa dituliskan sebagai akar dari 1 ditambah dengan, tidak harus x ya, jadi mungkin Anda bisa juga milih z atau z, tapi saya pilih x, ya, dz per dx dikuadratkan, ya, kemudian masih ditambah dengan dz per dx dikuadratkan, lalu semuanya dikalikan dengan dx di luar. Oke, itu adalah ds-nya, ya. Sehingga kemudian kalau ini dimasukkan ke sini, kita dapatkan bahwa dt itu sama dengan n sebagai fungsi x, z, z begitu, lalu dibagi dengan c, ya, lalu dikalikan dengan ds. Ds-nya ini tadi, jadi akar dari tadi 1 ditambah dengan dz per dt dikuadratkan ditambah dengan dz per dt dikuadratkan lalu dikalikan dengan dx. Jadi kalau ditanya berapa waktu yang dibutuhkan oleh cahaya itu dari A dan B kalau mengikuti atau menyusuri lintasan K itu,
Ya, tentu T, AB, ya, sebagai fungsi K adalah kurva. Ya, kurvanya di dalam hal ini adalah Z sebagai fungsi X, lalu Z sebagai fungsi X gitu ya, dalam ini. Dia sebagai fungsi X. Ya, oke gitu ya. Jadi ini kurvanya. Jadi K, kurva itu ditentukan oleh, nanti saya tulis ya. Maka ini akan sama dengan tentu saja integral. Integral dari XA menuju ke XB gitu. Jadi dari XA di sini menuju XB di situ. Ya, apa yang diintegralkan? Yang diintegralkan adalah ini, indeks bias XZ Z, lalu dibagi dengan C, lalu dikalikan dengan akar, ya 1 ditambah dengan DZ per ini DX ya, maaf ini salah ketik. Ini DX ya, ini DX dikuadratkan ditambah dengan DZ per DX ya, ini kuadrat ya, ini DX gitu. Oke, ini integral nilainya. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh cahaya itu untuk bergerak dari titik A menuju titik B. Apabila cahaya itu memilih kurva K itu. Dalam hal ini kurva K itu diwujudkan dalam bentuk Z sebagai fungsi X dan Z sebagai fungsi X. Anda sebenarnya juga bisa mengambil sebaliknya ya, yang Z-nya yang dikeluarkan. Maka nanti kurvanya adalah X sebagai fungsi Z, Z sebagai fungsi Z, dan juga bisa juga Z-nya yang dikeluarkan ya, sama saja nanti hasilnya ya. Oke, good. Jadi artinya kita sekarang punya suatu fungsional ya, namanya TAB, sama seperti tadi. Hanya sekarang TAB itu bergantung pada kurva dalam ruang 3 dimensi itu, dalam medium yang berindeks bias n itu ya. Nah, cahaya sesuai dengan prinsip Fermat mengatakan bahwa cahaya memilih lintasan yang membutuhkan waktu paling singkat itu. Artinya kita mencari kurva K sedemikian rupa sehingga TABK itu minimum gitu. Ya, jadi sama-sama mencari minimizer bagi fungsional TAB itu. Oke, nah kalau kemudian kita tuliskan di sini ya. Jadi situasinya akan sangat sudah habis ya, harus dihapus ini. Ya, situasinya mirip ya. Jadi kita mempunyai suatu fungsional TAB, juga untuk kasus ini juga merupakan waktu gitu ya. Ya, yang nilainya waktu ya. Jadi ini suatu pemetaan dari himpunan yang beranggotakan semua kurva. Saya tulis C besar ya, C besar A, B ya, menuju ke R gitu, menuju ke R ya. Yang dibawa setiap kurva K ya, itu dibawa ke P A B K gitu, dengan TABK diberikan oleh persamaan ini gitu. Nah, jadi sama situasinya. Jadi kita mencari kurva K sedemikian rupa sehingga TAB K itu minimum. Artinya bahwa kita mencari minimizer bagi TAB itu ya, dengan TAB adalah dibaca sebagai waktu yang dibutuhkan bagi cahaya untuk bergerak dari A menuju ke B gitu. Ya, gitu. Jadi ya tentu kita sekali lagi di sini berhadapan dengan kurva ya, dari titik A menuju ke titik B. Jadi banyak sekali kemungkinan kurva kontinu yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, cahaya harus memilih untuk bergerak dari A ke B di antara kurva-kurva itu ya, yang menghasilkan waktu yang paling singkat itu. Oke, itu yang kita miliki sekarang. Mirip dengan apa yang tadi. Ya, jadi sekali lagi kita mencari titik minimum, tapi persoalannya sekarang bahwa domain dari fungsional atau fungsi TAB itu bukan merupakan himpunan semua bilangan real gitu. Itu yang menjadi persoalan di sini ya. Oke, contoh yang terakhir ya untuk pembahasan ini ya, keempat gitu ya. Lintasan ya, garis lurus ya, garis lurus atau lintasan, saya tulis ini aja, lintasan ya, lintasan partikel
partikel ya dalam ruang partikel bebas ya, partikel bebas ya dalam ruang waktu melengkung ya. Oke. Di dalam relativitas umum Einstein atau gravitasi Einstein ya, jadi gravitasi itu dipandang bukan merupakan apa namanya gaya atau medan gaya ya, dalam hal ini dalam apa namanya teori gravitasi Einstein ya, Einstein ya, gravitasi bukan gaya ya, jadi gravitasi bukan gaya ya, bukan medan gaya ya, melainkan geometri ruang waktu ya, ruang waktu. Jadi itu apa paradigma gravitasi Einstein ya. Dalam gravitasi Newton ya, gravitasi adalah medan gaya, tapi dalam gravitasi Einstein gravitasi bukan lagi merupakan medan gaya ya, melainkan merupakan geometri ruang waktu gitu. Nah, jadi di dalam ruang waktu itu, ruang berdimensi 4 ya, itu apa namanya gravitasi itu mewujud di dalam apa yang disebut sebagai tensor matrix ya. Jadi nanti apa yang sebagai tensor matrix gitu. Ya, jadi artinya kalau partikel itu tidak di apa namanya pengaruhi oleh medan gaya yang lain ya, hanya dipengaruhi oleh gravitasi, maka partikel itu disebut sebagai partikel bebas. Ya, karena sekali lagi bahwa gravitasi, meskipun partikel itu dipengaruhi oleh gravitasi, tetapi karena gravitasi bukan lagi medan gaya, maka partikel itu bebas dari medan gaya apapun gitu, sehingga partikel itu disebut sebagai partikel bebas gitu. Nah, geometri ruang waktu itu kemudian ditentukan oleh apa yang disebut sebagai tensor matrix gitu. Ya, G gitu. Jadi apa namanya di dalam wakilannya G itu mewujud dalam bentuk matriks ya, 4x4. Ya, apa namanya komponennya, elemen matriks itu kita sebut sebagai G mu nu. Jadi dalam ini mu itu dan nu itu mulai dari 0, 1, 2, 3. 0 itu biasanya dikatakan sebagai komponen waktu, 1, 2, 3 sebagai komponen ruang gitu. Dan di dalam ruang waktu yang berdimensi 4 itu apa namanya panjang segmen ds kuadrat itu ditulis sebagai sigma ya, mu, nu bergerak dari 0 sampai dengan 3, g mu nu dikalikan dengan dx mu dx nu gitu, ditulis seperti itu ya. Ini segmen garis ya, segmen garisnya semacam itu. Nah, kemudian apa namanya oleh karena itu ya, kalau ds kuadrat sama dengan ini, maka ds ya itu akan sama dengan akar dari ini semua ya. Jadi akar dari apa ini ya, sigma mu, nu ya, mu, nu dari ini dari 0 sampai dengan 3, lalu ini g mu nu dx mu dx nu ya. Oke. Nah, persoalannya adalah bahwa G mu nu itu tidak harus definite apa namanya positif gitu ya, tidak harus definite positif, sehingga kemudian apa untuk menghitung ini tidak selalu ada gitu ya. Sehingga kemudian biasanya orang kemudian ya ini komplikasi geometrinya tidak akan saya bicarakan, tapi saya langsung aja ke apa namanya ke hasil ya, karena memang ini hanya sekedar contoh ya. Ini makanya ini saya hapus. Kemudian ya, oleh sebab itu tadi, maka kemudian orang memilih apa yang disebut sebagai fungsional energi ya, istilahnya begitu ya. Jadi fungsional energi E itu ya dalam hal ini didefinisikan sebagai
integral ya dari tau 1 menuju ke tau 2 katakanlah begitu, di mana tau 1 dan tau 2 itu adalah parameter yang disebut sebagai proper time ya, atau di Indonesia kan waktu atau waktu pribadi ya. Nah, ini didefinisikan sebagai ini tadi. Jadi sigma ya mu, nu dari 0 sampai dengan 3 G mu nu dx mu per d tau dx nu per d tau gitu ya. Oke. Ya, ini fungsional energi tadi ya. Oke, ini kemudian diintegralkan terhadap d tau gitu ya. Oke, jadi ini yang itu sebagai fungsional energi itu. Oke, nah kemudian waktu lintasan yang dipilih oleh partikel ya bebas ya bergerak di dalam ruang waktu melengkung itu dalam medan gravitasi ya, yang partikel itu tidak dipengaruhi oleh gaya apapun, maka partikel itu akan memilih lintasan di dalam ruang waktu. Orang menyebutnya sebagai world line atau lintasan sejarah bagi partikel itu ya, yang mengakibatkan fungsional energi E itu paling kecil gitu. Ya, lihat di situ. Situasinya kita mempunyai fungsional energi E, yang fungsional energi E itu dipandang sebagai saya tulis di sini. Jadi fungsional energi E itu bisa dipandang sebagai pemetaan ya. Sekali lagi saya tulis sebagai ini mungkin kita sebut sebagai TA gitu ya, TA menuju ke TB, di mana A dan B itu titik di dalam ruang waktu gitu ya. Jadi ini saya kembali tulis C, AB ya, dengan A dan B adalah titik di dalam ruang waktu ya, ruang berdimensi 4 ya. Koordinatnya adalah X0, X1, X2, X3 begitu ya, menuju ke R gitu ya, menuju R. Bahwa setiap kurva di situ, kurvanya saya sebagai C kecil itu dibawa ke EC ya, EC, di mana EC seperti ini tadi ya. Jadi kalau ini boleh ditulis ya, ini E sebagai fungsi C ya, itu ada didefinisikan sebagai ini tadi ya, E ya, fungsional energi bagi kurva C nilainya sekian ini ya. Ini bahwa C itu adalah kurva di dalam ruang waktu ya, yang menghubungkan titik A ya, titik A dan titik B di sini misalnya, ini titik B. Kalau ini koordinatnya misalnya X0, XA 0, X1A, X2A, lalu X3A. Ini koordinat dalam ruang waktu itu. Maka di sini titik B ini koordinatnya adalah XB 0, XB 1, XB 2, XB 3 begitu ya. Nah, partikel tadi ya di dalam ruang waktu melengkung itu ya, itu akan memilih lintasan ya, memilih lintasan ya dari A ke B itu sedemikian rupa sehingga fungsional energi E itu minimum gitu. Nah, fungsional energi minimum itu nanti terkait dengan bahwa kurva ini merupakan garis lurus gitu, geodesik ya di dalam bahasa geometrinya ya, jadi itu geodesik. Ya, jadi partikel ya di dalam ruang waktu melengkung ya, yang bebas ya, tanpa dipengaruhi gaya apapun, partikel itu akan memilih lintasan yang berupa garis lurus di dalam ruang waktu yang melengkung itu gitu. Nah, ini sekali lagi kita ketemu persoalan bahwa ada suatu fungsional yang bergantung pada kurva, dan kita mencari nilai kurva ya sedemikian rupa sehingga nilai fungsional itu minimum. Ya, ini bahwa kurva itu merupakan minimizer bagi fungsional itu. Nah, sebagai sedikit rangkuman, dalam hal ini kita secara umum tadi, ya, kita akan memiliki suatu fungsional f, suatu fungsi f yang didefinisikan pada suatu himpunan X. Himpunan X itu bisa berupa himpunan tadi, kalau contoh-contoh yang saya sampaikan tadi berupa kurva-kurva, ya, maka
seharusnya X tidak harus kurva-kurva itu, tapi bisa juga kurva-kurva ataupun fungsi-fungsi ataupun objek-objek yang lain, mungkin bisa tensor, bisa vektor dan sebagainya, ya, menuju ke bilangan real gitu, ya. Oke, nah di dalam hal ini kemudian kita mencari minimizer bagi F itu. Jadi bahwa kita mencari anggota X, ya, dicari X0, anggota X besar itu, ya, tergantung X0 itu apa. Ya, kalau X besar itu kurva-kurva, berarti X0 itu merupakan kurva. Ya, kalau X0, X besar itu himpunan yang beranggotakan fungsi-fungsi, berarti X0 itu suatu fungsi gitu ya. Sedemikian, ya, sehingga F X0 itu minimum. Ya, persoalan ini tidak bisa ditangani dengan kalkulus dasar itu, kalkulus biasa itu, mengingat bahwa himpunan F itu memiliki watak yang sangat berbeda dari himpunan semua bilangan real R itu. Kalau himpunan semua bilangan real itu secara dimensi dia memiliki satu dimensi, ya, dimensi 1, tapi kalau X ini bisa berdimensi infinite gitu. Belum lagi masalah topologi yang ada di X itu akan jauh berbeda dari topologi yang ada di R gitu. Sehingga kemudian kita memerlukan kalkulus lain yang kemudian kita sebut sebagai kalkulus variasi itu. Nah, sekian dulu ya pengantar untuk kalkulus variasi. Insya Allah kita lanjutkan pada bagian berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.